Kuroden Sanjo. Oke, hari ini saya ingin membawakan sebuah konten yang sangat jarang dibawakan, yaitu ya kali ini kita akan membahas cerita karakter di series Digimon ya. Kita mulai dari karakter Digimon Frontier karena emang sekarang lagi anniversary ke-20-nya, ya kan? Karena jujur ini karakter yang saya suka dan backstory-nya wow, cukup menarik. Dan siapa sangka mereka yang menjadi karakter kunci di series ini, mereka adalah bersaudara yang bagaikan cahaya dan kegelapan. Bagaikan dua sisi koin, teman-teman. Koji Minamoto dan Koichi Kimura. Oke, udah penasaran? Yuk langsung aja. Kisah ini akan dimulai dari awal ketika mereka berdua masih kecil. Mereka tadinya adalah saudara kembar, dan Koichi adalah anak yang terakhir lebih awal dari Koji. Tetapi, kemudian orang tua mereka bercerai. Koichi dibawa ibunya dan Koji dibawa oleh ayahnya. Kemudian mereka sama-sama diberitahu kalau orang tua yang terpisah dari mereka itu sudah meninggal, dan mereka sama sekali tidak diberitahu kalau mereka bersaudara. Ayah Koji menikah lagi ketika Koji berusia 8 tahun, dan Koji kesulitan menerimanya sebagai ibu barunya, yang menyebabkan konflik antara dia dan ayahnya. Sementara itu, Koichi tinggal dengan ibu dan neneknya tanpa mengetahui soal Koji. Namun di saat terakhir neneknya, dia memberitahu soal Koji, dan setelah itu Koichi mengikutinya dan menghabiskan waktu memandanginya dari jauh, mencoba memberanikan diri untuk bicara dengannya. Namun pemikiran Koichi lama-kelamaan menjadi kelam karena dia merasa tidak bisa membicarakan masalahnya dengan siapapun. Kemudian suatu hari Koji hendak membeli karangan bunga untuk ibu barunya dan merayakan ulang tahun pernikahan ketiga orang tuanya itu sekaligus permintaan maaf dan memanggilnya ibu untuk pertama kalinya. Tapi sebelum Koji mengambil bunganya itu, dia mendapat pesan dari Ovanimon dan bergegas ke stasiun Shibuya. Tentu saja diikuti oleh Koichi, dan pada saat itu dia juga bertemu dengan Takuya. Mereka berhasil masuk ke dalam lift menuju peron bawah tanah, sementara Koichi harus berusaha melewati tangga karena ketinggalan. Namun saat turun dia terpleset dan terjatuh, membuatnya dalam kondisi kritis. Kemudian sesampainya di peron bawah tanah, Koji menaiki trailmon yang berbeda dari Takuya dan yang lain. Sementara itu Koichi tersadar di tengah kegelapan luas, kemungkinan pembatas antara dunia digital dan dunia manusia, di mana dia tersiksa oleh ingatan keluarganya dan pemikiran kelam yang mengganggu pikirannya. Lalu, Cherubimon muncul dan memberinya Corrupted Spirits of Darkness dan menjadikannya Duskmon. Sementara Koji bertualang di dunia digital bersama Takuya dan yang lain, dan juga mendapatkan Spirit of Light yang dapat mengubahnya menjadi Wolfmon dan juga Guardmon. Koichi kehilangan ingatannya dan menjadi salah satu prajurit Cherubimon. Walau begitu, hubungannya dan keempat prajurit yang lainnya tidaklah erat. Dia lebih sering berada di dalam istana mawar Venus dan memandangi bulan. Mercuremon pun seringkali mengeluhkan sikapnya karena ini. Mercuremon mendesaknya untuk bertarung dan kemudian dia muncul di hadapan anak-anak terpilih sambil menghabisi Arbormon dan juga meng-scan datanya. Kemudian, dia menghadapi 5 perjuangan terpilih itu tanpa kewalahan dan sempat beradu pedang dengan Wolfmon, membuatnya sadar bahwa Duskmon ini sangat kuat sehingga Koji bertengkar dengan Takuya karena paham bahwa rencana sembrononya menghadapi Duskmon justru bisa membahayakan mereka semua. Meskipun pada akhirnya Koji setuju, dugaannya benar. Duskmon sendirian dapat menahan semua serangan mereka hingga akhirnya Garmon melindungi Agumon dari tebasan Duskmon, kemudian dia kembali menjadi Koji. Saat Takuya memanggilnya, tiba-tiba ingatan Koichi kembali secara perlahan dan membuatnya bimbang. Lalu dia menyelimuti semuanya dalam kegelapan pekat. Kemudian setelah lolos dari kejadian itu, beberapa insiden terjadi hingga anak-anak itu terjebak di dalam tubuh Sephirothmon. Lalu Duskmon menerobos masuk dan bertemu dengan Koji. Dia mencoba melihat ingatan Koji dan justru membuatnya semakin bimbang. Kemudian Cherubimon mempengaruhinya dan membuat Duskmon hanya berpikir untuk menenggelamkan semuanya dalam kegelapan. Mereka bertarung dan di saat Koji terdesak, keajaiban terjadi dan Digitama Seraphimon memberinya kekuatan untuk Double Spirit Evolution menjadi Beowulfmon. Lalu beradu dengan Duskmon kembali dan melihat sosok di balik Duskmon adalah Koichi yang sangat mirip dengannya. Kekuatan mereka saling bertolak dan membuat mereka terlempar keluar saat Agumon hendak menolong Koji. Tak sampai di situ, Duskmon pun berlari karena masih kebingungan sementara Beowulfmon penasaran pada ikatan antara mereka berdua. Lalu Cherubimon memberitahu semua kenyataan tentang orang tua Koichi dan bilang bahwa dia bisa membalaskan semuanya pada Koji. Lalu diberikan Beast Spiritnya dan menjadi Veltmon, membuatnya semakin terpuruk dalam kegelapan. Hampir membunuh Koji dan kekuatannya cukup mengerikan karena dapat memojokkan Beowulfmon. Namun melalui di-scanner milik Koji, Ovanimon mencoba membangkitkan ingatan Koichi dalam diri Veltmon. Lalu Takuya membantu Koji untuk melawannya dan Koji meng-scan Spirit of Darkness untuk membebaskan Koichi. Lalu akhirnya kedua saudara ini bertemu untuk pertama kalinya. Tapi mereka butuh waktu untuk membiasakan diri, namun Koji tetap ingin tahu lebih banyak tentang Koichi dan bicara dengannya. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan Cherubimon.
Dia memberi kesempatan pada Koichi untuk kembali padanya, namun Koichi menolak dan Spirit of Darkness milik Koichi kembali padanya dengan keadaan telah dimurnikan, bersama dengan di-scanner yang muncul di depannya. Kini dia mampu berubah menjadi Loemon dan juga Kaiser Leomon. Setelah pertarungan melawan Kirubimon, hubungan mereka berdua pun semakin erat. Koichi melanjutkan perjalanan bersama dengan Koji dan yang lain. Namun saat berhadapan dengan Royal Knights, dia menyadari ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Karena saat mereka diserang dan babak belur, hanya Koichi yang tidak mengeluarkan Digicode, juga tidak pernah terluka. Lalu Lord Nightmare memberitahunya bahwa dia tidak memiliki data. Koichi hanyalah jiwanya saja yang berkelana di dunia digital, sementara tubuhnya masih ada di dunia manusia, membuat Koichi bingung dan tidak menceritakannya pada siapapun termasuk Koji. Namun, menjelang pertarungan terakhir melawan Lusemon, dia membuat Koji berjanji bahwa jika dia kembali ke dunia manusia untuk bertemu dengan ibu mereka. Lalu disinilah momen dimana Koichi sebagai Loemon mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan teman-temannya dan memberikan spiritnya pada Koji, menciptakan keajaiban yang membuat Takuya dan Koji berubah menjadi Susanomon. Lalu singkat cerita, mereka berhasil mengembalikan kedamaian ke dunia digital dan kembali ke dunia manusia. Setelah itu Loemon menghubungi Koji lewat di-scannernya dan berkata bahwa Koichi masih hidup. Kebetulan karena Takuya pernah terbawa ke masa lalu, dia mengetahui bahwa Koichi mengikuti Koji. Lalu mereka pergi ke tangga tempat Koichi jatuh, kemudian bergegas ke rumah sakit setelahnya untuk menemui Koichi. Kemudian dengan kekuatan di scanner, Koichi terbangun dari komanya dan berhasil hidup kembali sebagai manusia. Dan akhirnya setelah ini Koichi dan Koji semakin akrab dan mereka bertemu dengan ibu mereka, sesuai janji mereka berdua. Koji adalah sosok penyendiri dan pendiam, sementara Koichi adalah sosok yang pemalu dan berhati lembut. Sifat yang agak mirip namun mereka memang berlawanan. Bahkan takdirnya juga seperti cahaya dan kegelapan. Koji masih bisa hidup enak dengan orang tua lengkap, sementara Koichi menderita dan kesepian. Tapi, pada akhirnya mereka dapat dipertemukan di dunia manusia. Sekarang pun Koji bisa bertemu ibu aslinya. Emang yang menjadi poin plus di Digimon Frontier itu karakternya semuanya punya perkembangan dan dapat merubah nasib awal mereka sebelum bertualang di dunia digital menjadi lebih baik. Nah ini yang saya bilang kemarin ya, kalau Digimon Frontier itu plotnya memang menggambarkan sebuah perjalanan hidup manusia gitu kan. Yang mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di konten selanjutnya ya. Oke, sekian dulu buat video kali ini udah janji juga soalnya untuk anniversary Digimon Frontier saya bakal sering-sering bikin konten tentang Digimon Frontier juga ya kan. Tahun ini juga anniversary-nya, oke? Yang ke-20 jadi ya diseringin, nanti bakal diseringin juga. Oke, seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Tekan belnya biar kalian tahu kapan saya bakal upload lagi. Oke, see you again, bye.